Sorry tiba-tiba terputus. Kita akan kembali lagi karena belum selesai tadi pembahasannya tentang ayat-ayat dalam kitab suci, yaitu tentang supaya kita tidak terlalu bersedih berkepanjangan karena ada dari keluarga kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, atau siapapun yang meninggal. Kita tidak boleh berkepanjangan bersedih karena kita sudah dapat penghiburan dari ayat kitab suci tadi. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi karena saya sudah belajar, saya sudah membaca, tetapi di sini saya tidak pernah mau melawan pemimpin saya, yaitu yang paling tertinggi adalah Bapak Paus, uskup, dan romo-romo yang lain yang sudah membagikan tentang doa-doa arwah. Yaitu tadi kita diberi kehendak bebas dan kita tidak boleh melawan kepada kita menghormati. Maksudnya kita menghormati mereka yang pemimpin kita tertinggi, gereja kita Katolik, yaitu Bapak Paus dan seluruh jajaran stafnya. Tetaplah saya menjadi iman saya tetap Katolik. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ayat kitab suci tadi saya sudah bagikan. Tentunya teman-teman sudah dapat pemahamannya dan teman tidak gagal paham. Makanya saya masih belum srek tentang api pencucian. Jadi ya siapapun tidak bisa menyalahkan saya kan, karena saya sudah menyelidiki dan membaca. Disitulah saya dapat penghiburan. Karena tiba-tiba tadi bangun jam 3 subuh tidak bisa tidur, akhirnya membuka HP dan ketemu dengan Romo yang membahas tentang api pencucian. Tapi di sini saya bukan melawan, tapi itu suka-sukanya orang. Mau pilih yang ini atau yang itu, mereka punya diberi kehendak free will, diberi kehendak bebas. Tapi selebihnya juga itu adalah suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau memakai siapa, memilih siapa, ya itu suka-sukanya Tuhan. Begitu ya teman-teman. Jadi saya berbagi ini bukan untuk mempengaruhi siapapun, tapi inilah yang pentingnya di waktu orang masih hidup itu yang saya ingatkan, supaya dia mau bertobat untuk berbalik menuju kepada jalan yang benar. Tentunya hidup kita harus benar dulu. Hidup kita sudah tidak jatuh terus dalam perbudakan dosa, tapi berbalik dan menuju kepada kebenaran. Tidak hanya sekedar mengetahui firman Tuhan tapi terus kita nggak mau jadi pelakunya, itu salah. Nanti seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi harus mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi tentunya kita juga harus menjadi pelakunya, menjadi pewarta kebenaran Injil firman Tuhan satu paket. Karena sifat Tuhan itu tidak abu-abu, sifat Tuhan itu benar, ya dikatakan iya, tidak dikatakan tidak. Dan ingat, sekarang banyak pengajaran-pengajaran palsu juga yang menyesatkan, menyamakan Yesus dengan nabi, menyamakan Yesus. Memang di dalam Alkitab Yesus itu julukannya banyak: imam besar, guru, rabi, terus utusan, dan bahkan dia adalah memang Allah yang menjadi manusia, yaitu Tritunggal itu tadi. Satu hakikat, tiga pribadi dalam dalam kesatuan itu. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi mereka bisa dibedakan. Itulah kepercayaan kita, itulah iman kita. Jadi sekarang banyak pengajar-pengajar sesat lewat di YouTube, lewat di TikTok. Jadi kita sekarang lebih mendewasakan iman kita. Kita tidak perlu lari pindah sana pindah sini, tetap kita satu di dalam iman kita. Contohnya saya seorang Katolik. Jadi ya inilah saya, di dalam nama saya Maria Magdalena, nama baptis saya. Jadi mungkin saya muridnya Tuhan Yesus yang dipilih di zaman era ribuan tahun yang menuju zaman air ke air zaman. Itulah saya. Mungkin saya juga karena nama saya Maria Magdalena, saya dipilih Tuhan menjadi muridnya dia wanita, yaitu dulu juga ada muridnya Tuhan Yesus yang pertama yang perempuan, Maria Magdalena juga, tapi nama baptis saya Maria Magdalena. Begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak mempengaruhi siapapun, tetap saya menghormati gereja saya Katolik, dan itulah ajaran gereja Katolik, itulah keunikannya. Tentunya dari kalian saja mau sungguh-sungguh mau mengimani atau tidak. Kalau saya memang saya tetap meyakini gereja saya Katolik, tetapi saya berjalan kepada alurnya Tuhan Yesus. Begitu ya teman-teman. Oke, God bless you.